اللهم صل وسلم وبارك على آله لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بمثلة الرسول يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina wa Habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis 5717 diriwayatkan oleh Imam Khatib oleh Imam At-Tabrani dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Fa'ilmun, maka ilmu fil qalbi, di dalam hati. Ilmu yang ada dalam hati. Fadzalikal ilmun nafi', maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun ala lisan, ilmu di atas lidah. Fadzalika, maka itu adalah hujjatullahi ala ibni Adam. Hujjah Allah, argumennya Allah yang akan memberatkan manusia. Ala, memudaratkan ibni Adam, manusia. Kadangkala kita terpedaya dengan ilmu ketika kita mendengarkan, tapi ketika kita lihat daripada yang menyampaikan tidak ada amal, tidak ada realisasi dalam kehidupan. Bahkan hari ini kadangkala kita tertawa mendengarkan sebuah nasihat ilmu di mimbar-mimbar Jumat, ketika disemboyankan sunnah tapi tidak ada sunnah. Ketika dikatakan berjuang untuk agama tapi tidak ada ciri-ciri perjuangan.
Ketika dikatakan mari kita tingkatkan takwa, tapi seolah-olah takwa itu tidak ada. Maka Nabi sabdakan itu adalah ilmu yang hanya di lidah. Pandai berbicara seperti burung beo yang pandai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika diterkam oleh burung, oleh kucing, dia lupa dengan kalimat tersebut, karena itu hanya ilmu yang ada di lidah. Tapi ketika ilmu ada dalam hati, maka dia akan menjadi ilmu yang menjelma kepada seluruh tubuh, ilmu yang terlihat dalam seluruh sisi kehidupan, ilmu yang bermanfaat. Maka untuk menilai apa yang ada dalam hati seseorang, maka melihat dengan cara melihat di luarannya. Pepatah Arab katakan al-inna la yandah illa ma fihi. Sebuah wadah atau teko itu tidak akan mengeluarkan isinya, tidak akan mengeluarkan kecuali sesuatu yang ada di dalamnya. Ketika antum main bola, tersandung batu, apa yang keluar? Maka lah yang ada dalam hatinya. Tapi ketika dikatakan Allah, berarti Allah yang ada dalam hatinya. Subhanallah. Ketika melihat sebuah keajaiban, kagum terhadap sesuatu, subhanallah. Tapi kalau yang keluar adalah wow, maka tidak ada Allah dalam hatinya. Karena sesuatu yang terlihat, yang nampak, itu adalah sesuatu yang ada dalam hati. Sesuatu yang sering dibicarakan, itu adalah sesuatu yang ada dalam hati. Maka ketika hari-hari pembicaranya adalah ilmu, bagaimana peningkatan ilmu, bagaimana peningkatan pendidikan, bagaimana usaha menyelesaikan hafalan secepatnya, yang hari-hari Quran dan Quran, maka itulah ada dalam hatinya. Al-ilmu fi Quraisy, ilmu itu pada Quraisy. Wal amanatu fil ansar, kepercayaan pada orang Ansar. Ilmu pada Quraisy, kepercayaan pada orang Ansar. Bertemulah ilmu dengan kepercayaan, maka berdirilah sebuah negara Islam dari hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kepemimpinan Allah berikan kepada Quraisy. Nabi berikan kepemimpinan kepada Quraisy karena mereka akan memanage kepemimpinan tersebut dengan ilmu yang Allah titipkan. Tapi untuk amanah, pengurusan, pemeliharaan, itu Allah berikan, Nabi berikan kepada orang-orang Ansar. Al-ilmu mirathi, ilmu adalah warisanku. Wa mirathul anbiya'i qabli, dan warisan para nabi sebelum aku. Qabli, sebelum aku. Qablinya sebelum, ya yang ada di ujungnya itu artinya aku. Mirath, warisan. Ya yang ada di ujungnya adalah aku. Mirathi, warisanku. Maka ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tidak mewarisi tahta dan kerajaan. Mereka tidak mewarisi harta, tapi mereka mewarisi ilmu para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ilmu para anbiya bukan mengatur benda. Ilmu para anbiya bukan mengatur dunia.
tapi ilmu para anbiya, penerapan syariat agama kepada setiap individu umat. Maka fikir seorang ulama yang mengaku sebagai pewaris Nabi bukan memikirkan bagaimana menata dunia, bagaimana memperkaya diri sehingga mesti kuliah dan PNS, mesti ujian persamaan, tetapi bagaimana berusaha setiap umat mengenal hukum syariat dan penerapannya, bagaimana setiap umat mengenal sunnah nabinya, bagaimana setiap umat menaruh loyalitas kepada nabinya dan para sahabat. Itu tugas dari ulama. Ekonomi berikan kepada pakarnya, politik berikan kepada pakarnya, pasar berikan kepada pakarnya. Tapi kalau ulama ikut-ikutan sehingga meninggalkan kerja utama, maka umat akan hilang panutan. Umat akan hilang panutan. Umat seperti kapal yang hilang nahkoda. Ada yang dibawa ke barat, ada yang ditiup angin laut, ada yang dibawa ke utara, terombang-ambing, tidak ada pegangan, sehingga satu masjid kebingungan mana yang benar. Datang yang si fulan ini benar, datang si fulan mengatakan ini salah. Jadi siapa yang benar? Maka seorang ulama harus punya tanggung jawab mengatakan ini benar, ini dasarnya, ini juga benar, ini dasarnya, sehingga mereka bisa memilih. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Umat tidak bisa disatukan dengan satu mazhab. Umat tidak bisa disatukan dengan satu pengamalan. Tapi perbedaan pengamalan itu adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyalahkan satu sama lain tanpa mengenal dasarnya, itu sebuah kesalahan fatal dalam diri Islam sendiri. Al-ilmu wal malu, ilmu dan harta, yasturani, menutupi kedua-duanya, kulla aibin, setiap kekurangan, setiap cacat. Ilmu dan harta menutupi kedua-duanya kulla aibin, akan setiap cacat. Wal jahlu, sedangkan kebodohan, wal faqru, dan kemiskinan, kefakiran, yaksifani, membuka kedua-duanya kulla aibin, setiap kekurangan. Kurang, tapi ada ilmu tertutupi. Kurang, tapi ada harta bisa tertutupi. Dia ada tua, gak apa-apa, yang penting kaya. Dia GR dikit, gak apa-apa, uangnya banyak. Dia mantan, gak apa-apa, dia kaya. Duda 2 kali, gak apa-apa, dia kaya. Menutupi kekurangan, jelek orangnya, gak apa-apa, yang penting kaya. Itu juga ilmu. Dah tua, gak apa-apa, dia syekh.
hitam orangnya, nggak apa-apa, kiai. Kecil badannya, nggak apa-apa, kiai. Jadi orang bisa menerima. Kenapa? Karena dua itu akan menutupi kekurangan. Tapi kalau jahil, maka kelebihan itu nggak nampak. Ganteng orangnya, nggak mau dia miring. Mau untuk kawin sama orang cantik miring. Fakir lagi. Apabila keduanya sudah terkumpul, miskin pula, kemudian bodoh lagi, itu nggak ada satupun yang angkat martabatnya. Dia mirip artis Hollywood, nggak mau, bodoh, nggak bisa dibawa ke tengah, bikin malu. Jahlu al-fakru, kebodohan dan kemiskinan akan mengungkap semua kekurangan yang ada dalam diri seseorang. Orang bodoh dia akan bercerita kekurangannya, sementara orang cerdas akan berusaha untuk meraih kesempurnaan. Maka jangan pernah bercerita tentang kekurangan, karena itu akan memberi efek kebodohan. Karena semangat itu akan menyebabkan seseorang maju dalam segala hal, sementara bercerita kekurangan akan mundur dalam segala hal. Jangan pernah cerita ke kawan susah menghafal. Tapi katakanlah, saya sedang mujahadah. Jangan katakan kepada kawan saya nggak mengerti, tapi katakanlah saya belum paham. Nah, karena bahasa tidak itu bisa untuk selamanya, tapi bahasa belum itu pasti akan berakhir. Al ilmu la yahillun man'uh. Ilmu itu tidak halal mencegahnya. Al ilmu la yahillu man'uh, tidak halal mencegahnya. Tidak halal menghalangi orang lain untuk mendapatkannya. Tangan. Kalau tangan pagi-pagi di kepala itu indikasi mengantuk. Nah, jadi siapapun bisa mendapatkan ilmu. Orang yang memiliki ilmu tidak boleh memberikan batasan-batasan. Tapi kalau batasan berdasarkan usia nggak ada masalah. Batasan berdasarkan kelamin nggak masalah. Misalnya ilmu kewanitaan, ilmu untuk anak-anak, ilmu dewasa, ilmu untuk orang yang sudah berkeluarga. Itu batasan berdasarkan bab kepentingan, keperluan. Tapi apabila kita buat sebuah pengajian yang boleh masuk hanya yang beli tiket, maka hukumnya haram. Siapa saja yang bertanya kita jawab sesuai dengan kemampuan. Kalau enggak mau menjawab, uljima bilijamim minan nar, dia akan dikekang di akhirat kelak dengan kekang api neraka. Kalau tidak mau menjawab pertanyaan yang ditanya ketika tahu, maka berat sebetulnya tugas seorang ulama. Memang sangat berat. Walaupun mengantuk, ada pertanyaan, ini penting nih Ustaz, ditunggu jawabannya. Masya Allah, ditunggu jawabannya. Kenapa main ancam begitu? Kenapa main penting segala? Gak bisa ditunda sebulan lagi jawabannya. Harus dicari jawabannya.
Nah, yang lebih kerennya lagi mereka bertanya, apa dasar hukumnya? Kalau mau dasar hukumnya mondok 10 tahun. Yang bertanya lewat berdasarkan hukum. Sudah orang jawab, syukur. Ini mau tanya dasar hukumnya. Bagaimana mengetik hadisnya? Kelamaan mengetik hadisnya. Tolong teksnya, tolong matan kitabnya. Datang ke sini ditunjukkan matan kitabnya. Tapi kalau jawabannya boleh, nggak bagus, terima kasih, jazakumullah, kan aman. Ini minta dalil dan dasar hukum. Bagaimana mau dikatakan tidak? Kalau itu penting, mesti kita lakukan. Al-ammu walid. Ammu saudara laki-laki ayah, baik kakak ayah atau adiknya. Itu adalah walid, bapak. Walid itu adalah bapak. Maka kalau punya saudara bapak, panggilnya bapak. Nah, sesuai dengan panggilan Minang, Pak Ete, Pak Tuo. Kalau tuo tidak, ketek tidak, tengah, Pak Ngah. Belum kawin, Pak Jang. Banyak kali saudara ayahnya, 10. Mana cara manggilnya itu? Akhirnya dipanggil ikut wilayahnya, di mana kampungnya, atau gelarnya, atau nisbah kepada anaknya. Sehingga orang Arab nggak mau sulit-sulit, maka nisbah saja sama anaknya. Abu Ja'far, Abu Talha, Abu Ubaidah. Al-ammu walid. Maka ketika ayah meninggal, mau silaturahmi dengan ayah, maka penggantinya adalah saudara ayah. Al-amaim tijanul arabi. Mana salafi? Hoi. Ini hadis sahih tentang sorban. Antum katakan orang pakai sorban wulul, berlebihan. Hadis sahih tentang sorban. Al-amaimu tijanul arabi. Sorban-sorban itu adalah mahkota-mahkota Arab. Sorban itu adalah mahkota-mahkota Arab. Wal ihtiba'u hitanuha. Sedangkan ihtiba, memakai apa itu ihtiba? Kain yang diikatkan di pinggang ketika duduk. Ihtiba. Tunggu dia abaib. Kalau berdiri mereka banyak aksesorisnya. Sorban, rida, jubah. Ada lagi kain bundar selebar ikat pinggang, 2 kali ikat pinggang. Itu kapan dipakai? Ketika duduk bersila, masukkan ke lutut, taruh di pinggang, jadi bisa nyender. Itu nama ihtiba. Hitanuha itu adalah pengikatnya sorban. Wa julusul mu'min,
dan duduknya orang beriman fil masjid, di dalam masjid, nunggu isya, nunggu waktu masuk antara maghrib dan isya, pengajian, muzakarah, ribatuh, itu adalah ribatnya orang beriman. Apa itu ribat? Ribat adalah berjaga-jaga di perbatasan negara, berjaga-jaga di perbatasan negeri. Perbatasan Indonesia, Malaysia, di situ ada keamanan dari pemerintah, dari negara. Perbatasan Indonesia, Singapura, baik berbatas darat atau berbatas laut, itu ada yang menjaganya. Polisi perbatasan, pasukan perbatasan. Itu kalau yang dijaga itu adalah negara Islam dengan negara non-muslim, maka orang yang berjaga-jaga di perbatasan, kalaupun dia meninggal dalam keadaan sholat, maka ibadah sholatnya ditulis sampai hari kiamat. Lalu Nabi sabdakan, duduknya orang beriman di masjid itu sama dengan ribatnya orang beriman. Apa yang dijaga? Waktu sholat dan iman, waktu sholat dan ketaatan, waktu sholat dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pemahaman. Pemahaman kedua, orang yang berjaga-jaga di antara waktu sholat, sebagaimana yang berjaga-jaga perbatasan mendapatkan ibadah setelah meninggal, maka orang yang berjaga-jaga antara waktu sholat walaupun tidak sholat, maka dia dinilai sedang sholat. Nabi SAW bersabda, seseorang itu dianggap sedang melakukan sholat madama makana fintizaris sholat, selama dia berada dalam menunggu waktu sholat. Masya Allah. Hadis sahih. Mereka katakan itu kan sorban, bukan agama. Hadis itu kan mengatakan sorban mahkota Arab, gak ada urusan sama Islam. Itu bantahan yang akan lahir nanti kalau antum sampaikan hadis itu. Kau baca lagi hadisnya, itu kan gak ada hubungan dengan Islam, itu hubungan dengan Arab. Oke, simpan dulu pertanyaanmu, tidak ada jawabannya. Al-amaimu tijanul arabi, sorban-sorban itu adalah mahkota-mahkota Arab. Sorban itu adalah mahkotanya Arab. Fa idza wada'ul amaib, maka apabila mereka melepaskan sorban-sorbannya, wada'u izzahum, niscaya mereka telah melepaskan keagungan mereka. Fa idza wada'u, maka apabila mereka melepaskan amaima akan sorban-sorbannya, wada'u izzahum, niscaya mereka telah melepaskan kemuliaan mereka. Sama dengan raja hilang mahkota, tetap raja tapi wibawa berkurang, bertambah izzahnya. Bahkan semakin besar sorbannya, semakin tinggi izzahnya. Tadinya ada yang orang mau debat, tapi ketika lihat sorbannya enggak mau lagi berdebat. Dan nanti ada hadis, semakin panjang sorbannya, semakin banyak cahayanya.
Oke. Hadis itu masih belum menyinggung tentang Islam. Masih berbicara sorbankan mahkota Arab, bukan urusan yang kita. Lihat hadis di bawah. Al-imama alal qalansuwa. Mana lagi Wahabi? Yang enggak pakai peci, mana Wahabi enggak pakai peci? Yang enggak jumpa dalil peci. Ini dalil peci kami kasih gratis. Nah, al-ilmu la yanhilu man'u. Ilmu kagak boleh dihalang. Biar ente tahu juga. Biar pakai peci. Celana cingkrang, dahi hitam, peci enggak ada. Sunnah tapi kagak sempurna. Imamah alal qalansuah. Sorban dipasang atas peci. Sorban dipasang atas peci. Jangan pakai sorban tanpa peci. Sorban itu ada peci di bawahnya. Fasluma itu pembeda sesuatu bainana wa bainal musyrikin. Antara kita siapa? Kita siapa? Nabi Muhammad dengan sahabat dan di antara musyrikin. Nah, hadis ini sudah mengarah kepada bainana wa bainal musyrikin. Memang sorban itu adalah mahkotanya Arab. Arab musyrik, Arab mukmin. Arab yang ikut Nabi, Arab penantang Nabi. Arab umat Nabi Muhammad yang mukmin dengan Arab yang tidak beriman ya Rasulullah. Semua mahkotanya sama, sorban. Tapi bedanya bainana, bedanya kalau kita umat Nabi Muhammad, sorban dilepaskan, dipakaikan setelah pakai peci. Sementara musyrikin dia langsung pakai sorban di kepala tanpa peci. Maka sorban yang pernah hari itu dikasih sanad kepada salah seorang alumni kita, itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, itu sorban musyrik. Nah, sorban orang musyrik, kalau sekiranya kain langsung dilengketkan di kepala tanpa peci. Yuqta yaumal qiyamah, diberikan ia seseorang pada hari kiamat bikulli kuratin, dengan setiap bundaran, yudawwiruha, yang ia memutar akannya bundaran, yudawwiru, yang ia memutar hanya bundaran, ala ra'sihi, atas kepalanya, nuran, satu cahaya. Nah, sorban antum berapa kali putar? Tiga cahaya. Empat cahaya. Lima cahaya. 17 cahaya. 21 cahaya. 33 putar, 33 cahaya. 41 kali putar, 41 cahaya. Jadi yang membantu dia masang sorban itu 10 orang. Dia pasang di mihrab, ujungnya di kamar super 3. Putari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33. Ini, wah, besar cahayanya di akhirat. Karena setiap kali putar itu satu cahaya. Maka tidak ada dasar hukum yang secara pasti berapa sunnah panjang sorban Nabi yang ke kepala. Ada yang mengatakan 9 hasta, 7 hasta. Ya, sesuai dengan
masing-masing. Dicocokkan dengan muka, dicocokkan dengan kepala, dicocokkan sama badan. Nah, karena di samping ada hadis, juga ada hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi ada kesesuaian. Kalaulah dia pakai sorban, sorbannya sama besar sama bahunya, itu orang bingung mana kepala mana pantat. Pasang sorban sama besar sama bahunya, dan orang bingung mana atas mana bawah nih. Kan juga perlu keindahan, bukan asal lilit saja. Ada sutrah biasa tuh di sholat, nah kain itu dia putar. Jadi pemahaman hadis bukan satu, tapi ulama fikih merincikan ada sorbannya para ulama, ada sorbannya orang pasar, ada sorbannya orang awam. Apabila ulama pakai sorban orang pasar, hilang harga dirinya. Apabila orang pasar pakai sorban ulama, hilang harga dirinya. Lalu hari ini bagaimana kita membedakan antara sorban ulama dan orang biasa? Enggak bisa kita bedakan. Kenapa? Karena semuanya baru belajar sorban. Karena di tempat kita enggak ada tradisi sebelumnya, maksudnya enggak ada pembiasaan diri sebelumnya. Maka kalau sekiranya kita lihat seorang ulama yang tersohor dengan keilmuannya sebesar itu sorbannya, kita agak kurang dikit, kita kurangin. Kita kurang banyak, kita kurangi lagi. Jangan kita lihat ulama sorbannya besar, kita buat besar juga. Ketika ulama itu ditanya, keluar hadis di celah-celah sorbannya. Ketika kita ditanya, nampak kebodohan di setiap lipat korbannya, di setiap lipatan sorbannya. Ini bermasalah. Jadi ada kepantasan yang disampaikan oleh ulama fikih di dalam kitab fikih. Maka minimal 3 lilitan. Kenapa? Karena 3 itu adalah jumlah ganjil yang kita pakai, yang bisa kita pakai. Kalau 1 lilitan itu bukan sorban namanya, itu ikat kepala. Nah, minimal 3. Innallaha witrun yuhibbul witra. Nanti belajar lagi, tambah 2 lilit lagi, 5. Belajar dan belajar lagi, tambah 2 lilit, 7. 6. Al-amdu qawadun. Amdu sengaja itu kisos. Al-amdu sengaja, qawadun kisos. Artinya membunuh secara sengaja, hukumannya kisos. Jadi al-amdu itu artinya membunuh secara sengaja, qawadun hukumnya kisos. Tahu gani kisos? Apa? Apa kisos? Enggak tahu itu namanya. Apa kisos? Habib Rizki. Kisos itu hukuman setimpal. Kalau bunuh orang dibunuh juga. Kalau potong tangan orang kanan, potong juga tangan kanannya. Potong leher orang, dipotong juga leher dia. Buntungin kaki orang, dibuntungin juga kakinya. Itu hanya kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Itu hukumnya wajib apabila pembunuhan atau melukai yang dilakukan secara sengaja. Maka qisas itu ada pada pembunuhan, qisas itu ada pada pemotongan anggota,
Qisas itu ada pada melukai. Ada 10 macam luka yang dibahas dalam kitab fikih, dan satu yang ada qisasnya, yaitu luka yang sampai ke tulang. Kalau kita sengaja melukai kawan sampai ke tulang di tangan kanannya, dalamnya nggak perlu ditanya berapa dalamnya, penting sampai ke tulang. Panjang lukanya 5 cm misalnya, maka kita akan dikisos di tangan kanan, diukur 5 cm, kemudian ditancapkan karet. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketidakadilan. Bagi Rasid 2 cm dah masuk ke tulangnya, bagi Aldo 2 cm baru masuk di bawah lapisan kulitnya. Jadi gak adil. Maka ulama katakan standarnya bukan kedalaman, tapi yang qisas itu sampai ke tulang baru boleh qisas. Kemudian memotong anggota tubuh. Potong telinga kawan yang kanan, telinga kanan kita akan dipotong. Hilangkan pembatas hidung kawan kita, pembatas hidung kita juga dihilangkan. Jengkel lihat bibir dia, kita robek bibirnya bagian atas. Nah, bibir kita juga dirobek. Qisas. Kita cabut giginya, gigi kita juga dicabut. Kita congkel matanya, mata kita juga dicongkel. Itu kalau dilakukan secara sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, maka nggak ada qisas. Kita main panah, sasaran pas di depan, tapi anak taman itu memantul dia, balik ke belakang, masuk ke mata kawan. Maka kita nggak diqisas karena nggak sengaja, tapi kena bayar. 1 biji mata 50 ekor onta. 1 ekor onta kira-kira 10 juta. Berarti 1 biji mata nilainya 500 juta rupiah. Itu 1 biji mata. Siapa mau jual? Haram hukumnya dijual. Dan ada sesuatu yang dilakukan secara sengaja tapi enggak qisas, yaitu atas dasar persetujuan. Karena dia mau operasi mata, di mata dia kebalik, kanan sama kiri ketukar. Lalu dia mau operasi mata, memposisikan kanan kiri kembali normal. Maka diizinkanlah dokter dengan beberapa persyaratan, tanda tangan. Ternyata setelah operasi gagal, maka tidak ada tuntutan. Kenapa? Dilakukan secara sengaja atas dasar persetujuan. Al-khata' diyatun, tersalah hukumnya diyat. Kalau tersalah hukumnya diyat. Kalau enggak sengaja melukai, kena diyat. Apa itu diyat? Diyat adalah nilai yang mesti dibayar setiap anggota tubuh, dan nilai itu sudah ditetapkan oleh syariat. Standarnya laki-laki 2 kali lipat wanita. Harga anggota tubuh wanita separuh anggota tubuh laki-laki. 1. Yang kedua, 1 anggota tunggal tubuh manusia nilainya 100 ekor onta bagi laki-laki, 50 ekor onta bagi wanita. 2 anggota tubuh yang berpasang-pasangan, maka nilai satunya 50 ekor onta.
4 anggota yang berpasang-pasangan, maka satunya bernilai 25 ekor onta, dan 1 biji gigi itu nilainya 5 ekor onta. Dah paham? Sudah. Seulang kembali, ada pertanyaan setelahnya. 1 anggota tunggal nilainya bagi laki-laki 100 ekor onta. 2 anggota yang berpasangan nilainya 1 anggota 50 ekor onta. 4 anggota yang sama, satunya bernilai 25 ekor onta. Ikhlas ilham. Sebutkan 1 anggota tunggal yang ada di tubuh antum. Kepala. Nah, nilainya kalau dibuang, nanti kalau ada yang melepaskan, dia kena denda 1 ekor onta. Rashid, sebutkan 2 anggota yang berpasangan di tubuh antum. Mata. 2 biji mata. Maka 1 biji nilainya 50 ekor onta. Jihad, cari anggota 4 yang sama di tubuh antum. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di badan kamu tak mencalikkah? Di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat? Ibrahim, mana 4 anggota yang sama di badan antum? Hah? Nggak ada. Apa? Apa? Apa ya? Apa dibilang? Hah? Innalillah. Tangan sama kaki mah sama. Kaki untuk berjalan, tangan untuk makan. Onyet iya sama. Furqan, mana 4 anggota yang sama di tubuh antum? Cari di badan sendiri kagak tahu. Mana? Pikir, yang lain pikir, mana 4 anggota yang sama di badan antum? Pikir. Siapa yang tahu? Tarik. Mana? Hah? Jari? Jari itu 10. Kalau 10 nilainya satunya 10. Ini 4. Nilai satunya 25. Mana Zahran? Hah? Astagfirullah. Onyong. Mulai di kelingking kanan sampai kelingking kiri ini nama jari. Dia jumlahnya 10. Dipotong 10 100 ekor onta. Dipotong 1 10 ekor onta. Dipotong 2 20, 3 30, 10 100. Sekarang 4 anggota, 1 nilai 25. Yasin. Ini karena gara-gara puasa ya, nggak jalan otaknya. Fadli, kelopak mata. Berapa kelopak mata antum? 2. Hah? 2 atau 4? Hah? 2 kelopak mata atas, 2 kelopak mata bawah. Kalau dibuang 1 di atas, 25 ekor onta. Dibuang lagi di bawah, 50 ekor onta. Jadi besar sebelah matanya,
biar sama besar, buang lagi di atas, buang lagi di bawah, kena 100 ekor onta. Nah, itu namanya diat. Nah, diat, nilai anggota tubuh. Wal al-umrah jaizatun li ahliha. Umrah bukan umroh. Yang Allah dulu. Umrah itu boleh bagi ahlinya, bagi yang menerimanya. Nah, apa itu umroh? Umroh itu adalah perkataan seseorang kepada kawannya. Perkataan seseorang kepada kawannya, saya bangunkan kamu rumah di tanahmu, saya yang menanggung biayanya. Itu disebut dengan umroh. Memberikan jasa untuk membangunkan rumah saudara, keluarga, itu hukumnya boleh, hukumnya sah. Kenapa? Karena membangunkan itu seolah-olah kita memberikan sesuatu yang tidak tahu berapa jumlahnya. Nih, nanti antum kalau berhasil store hafalan 30 juz dalam 3 bulan ini, nanti saya buatkan rumah 4x6, kata seorang kawan. Itu namanya umroh. Nah, jasa membuatkan sebuah rumah untuk seseorang itu hukumnya boleh, dan itu menjadi haknya. Al-umrah mirathul li ahliha. Umroh, bangunan yang dibangun itu menjadi warisan bagi si penerimanya. Kalau sekiranya bangunan itu selesai, orang yang kita beri meninggal dunia, orang yang kita beri meninggal dunia, maka bangunan itu menjadi harta warisan yang diwarisi oleh keluarganya. Al-umrah liman wuhibatlah. Umrah, bangunan yang dibangun itu bagi seseorang yang dihibahkan ia bangunan baginya seseorang. Umrah bangunan itu hak liman bagi seseorang, wuhibat yang dihibahkan ia bangunan, lahu baginya seseorang. Sampai di situ itu mudah dipahami, dan ini termasuk salah satu judul dalam bab fikih, al-umrah wal uqbah. Al-umrah jaizatun li ahliha. Bangunan yang dibangun itu menjadi hak atau hukumnya boleh bagi si penerimanya. Warukba jaizatun li ahliha. Sedangkan rukba itu juga boleh bagi si penerimanya. Apa itu rukba? Rukba diambil dari kata bahasa muraqabah, ngintip. Nah, rukba arti dasarnya mengintip, bukan mengintip orang, tapi mengintip nasib. Misalnya begini, Fajril,
Dia bilang sama kawannya, Abror, antum pandai buat tukang, antum pandai buat rumah. Jadi Fajri buat rumah. Abror, sebuahkan antum rumah 7x6 semi permanen. Kalau saya meninggal duluan, itu rumah tetap menjadi milikmu dan menjadi milik ahli warismu. Tapi kalau kamu duluan meninggal dunia, itu rumah akan saya ambil setelah kamu meninggal. Itu namanya rukbah. Maka Abror ngintip dia, ngintip informasi. Dan meninggal Fajr belum ya, supaya rumah tetap jadi milik dia. Sedangkan Fajr juga ngintip, kira-kira Abror meninggal enggak ya? Kalau Abror meninggal, rumah jadi milik saya lagi. Maka apabila ada ungkapan seperti itu diberikan oleh seseorang, seberikan rumah ini kepadamu, menjadi milikmu selamanya kalau saya mati duluan, akan menjadi kembali milik saya kalau kamu mati duluan, maka persyaratan itu tidak sah. Yang rumah tetap bagi penerima pertama. Kalaupun Abror meninggal duluan, maka rumah tetap tidak akan kembali kepada Fajril, tapi tetap menjadi warisan yang diwarisi oleh ahli waris Abror. Itu namanya rukbah. Al-umrah jaizatun liman a'maroha. Umroh, ini belum umroh ya, umroh ada juga nanti hadisnya. Ini umroh membangun bangunan, jaizatun, itu boleh, artinya menjadi hak pemberian yang boleh diterima, liman a'maroha, bagi seseorang yang membangun ia seseorang akannya bangunan. Jadi bangunan itu menjadi hak bagi orang yang ia membangun akannya. Untuk siapa diperuntukkan, untuk itulah rumah. Maka seorang ayah ketika memiliki 3 anak putri, 2 putri, kalau 1 aman, tapi kalau 2 mesti tambah rumah lagi, 3 buatkan rumah lagi. Kata ayah, ini rumah saya buatkan untuk si fulana, rumah ini untuk fulana. Maka rumah yang dibangun oleh ayah itu diperuntukkan bagi siapa yang dia niatkan dan berikan. Wa rukbah jaizah, dan rukbah, tidak terjemahkan lagi tanpa pemahamannya, sesuatu yang kita bilang sama orang lain, kalau saya mati duluan, barang itu menjadi milikmu selamanya. Kalau kamu mati duluan, barang kembali kepada saya. Itu namanya rukbah, baik rumah, motor, mobil, tanah, dan yang lain-lainnya. Itu jaizah, menjadi hak yang boleh diterima, liman arqabaha, bagi orang yang mengintipkan ia akannya rukbah, bagi orang yang dia mengintip akannya rukbah. Artinya bagi orang yang dia berkata kepadanya, kalau kamu mati duluan, rumah kembali ke saya. Kalaupun dia mati duluan, rumah tidak boleh kembali. Boga, ini saya kasih mobil untuk antum, Gokar, GoFood, Gojek, untuk Maxim. Tapi kalau antum mati duluan, kembalikan mobil ke saya semenit sebelum mati. Tapi kalau saya mati duluan, mobil milikmu selamanya. Maka mobil itu namanya rukbah. Itu adalah hak yang boleh diterima bagi
siapa yang ia intipkan akannya. Nah, maka orang yang memberi, kalaupun dia meninggal, si penerima meninggal duluan, dia tidak boleh mengambil kendaraan tersebut, rumah tersebut, pemberian tersebut, karena Nabi bersabda, wal aidu fi hibatih kal aidi fi qaihi. Orang yang mengambil kembali pemberiannya sama dengan orang kembali menjilat muntahnya. Wal aid, ya, terjemahannya ditulis wal aid, dan orang yang mengambil kembali, orang yang meminta kembali, fihi batih, di dalam pemberiannya, kal aidi, itu sama dengan orang yang kembali fi qaihi, menjilat muntahnya. Nah, berdasarkan hadis ini betul kata-kata orang tua. Apa kata-kata orang tua kalau minta barang yang tidak diberi? Hah? Apa? Tajulu lidae. Kira-kira kalau orang jilat muntah tajulu enggak lidae? Pastilah kalau menjilat lidahnya keluar. Jadi bahasa itu intisari dari hadis. Itulah adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi kayaknya nggak pakai hadis itu, dia pakai hadis tuh ngomong. Orang yang mengambil kembali pemberiannya sama dengan orang menjilat muntahnya. Orang menjilat pakai apa? Lidah. Kalau menjilat pakai lidah, bagaimana lidahnya? Tajulu Nah. Jadi orang Minang disederhanakan, bukan menjilat muntah, itu kan bahasanya agak kasar. Maka bilang tajulu lidae, karena menjilat pasti lidah tajulue. Nah, artinya menjilat muntah hukumnya haram, mengambil kembali pemberian juga haram. Al-umrah, janji memberikan bangunan, warukbah, janji memberikan pemberian, sabiluhuma, jalan keduanya, sabilul mirath, adalah jalan warisan. Artinya akan menjadi harta yang diwariskan oleh si penerima. Janji yang dikatakan oleh si pemberi tidak dihitung sama sekali. Nah, ini baru umroh. Nah, kita baca hadis umroh. Al-umratu ilal umrati, satu umroh ke umroh berikutnya, kafaratun, itu menjadi penghapus 5 bagi dosa, dalam kurung dosa kecil, bainahuma, antara keduanya 2 umroh, wal hajjul mabrur, Allahumma rzuqna haji mabrur, laisa lahu jaza, tidak ada baginya haji mabrur balasan kecuali surga. Tidak ada balasan kecuali surga. Niatkan dalam hati untuk haji. Allahumma rzuqna hajjam mabrura. Kalaupun meninggal enggak jadi haji, nanti di akhirat dibangkitkan bersama haji-haji mabrur. Tapi kalau enggak ada niat atau pergi haji enggak mabrur, di akhirat enggak akan dibangkitkan juga bersama jamaah haji. Bagaimana mabrur hajinya? Berangkat dengan uang korupsi. Bagaimana mabrur hajinya?
Haji karena mau mencaleg supaya ada Habib Rizki SH. Jadi karena nama mau dipajang di Baleho tahun 2024 nanti, maka berangkat haji tahun ini. Salah pakai. Salah pakai kain ihramnya. Sarung jadi rida jadi sarung. Jangan salah pakai Nopal. Kalau salah pakai itu kadang-kadang ada indikasi baik, kadang nggak baik. Orang salah pakai kadang-kadang indikasinya jadi pemimpin. Kenapa? Tampil beda dari yang lain. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Al umratu ilal umrati. Berangkat umroh, amalan umroh hingga umroh satu lagi, kafaratun, itu penghapus 5 bagi dosa-dosa, bagi sesuatu bainahuma yang ada ia antara keduanya dua umroh, minadz-dzunub, dari dosa-dosa, wal khotoya, dan kesalahan-kesalahan. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah karena berangkat dari hati yang paling dalam, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, hanya semata-mata menunaikan keinginan dan kehendak syariat dengan harta yang halal, dengan cara yang maksimal, maka dia mendapatkan haji mabrur. Laisa lahu jazaa ilal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Wal umratani, 2 kali umroh, tukaffirani, menghapuskan kedua-duanya umroh, ma bainahuma, dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa, tidak ada baginya itu balasan, illal jannah, kecuali hanya surga. Wa ma sabbahal hajju, tidaklah membaca tasbih oleh orang haji, min tasbihatin, dari tasbih, wala halala, tidaklah membaca tahlil ia orang haji, min tahlilatin, dari tahlil, wala kabbara, tidaklah membaca takbir ia haji, min takbiratin, dari takbir, melainkan yubassaru biha, diberikan berita gembira dengannya per kalimat, tabsyiratan, satu berita gembira. Maka lantunan talbiyah, tasbih, tahlil, tahmid, takdis yang dilantunkan oleh jamaah haji itu beda nilainya daripada yang lain, beda kesan ruhaninya. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita baca di sini kesannya biasa. Tapi kalau dilantunkan oleh jamaah haji di Arafah yang jumlah jutaan, kalau terdengar di pojok-pojok Arafah tasbih, tahlil, tahmid mulai pada zuhur sampai subuh, itu akan memberikan bisyarah, berita gembira, kegembiraan kepada orang yang membacanya. Subhanallah, subhanallah.
Tapi kalau baca sini, mana cara bacanya? Subhanallah. Subhanallah. Nah, ngangguk-ngangguk ke bawah. Tapi kalau tasbih di Arafah, jamaah haji itu semakin dibaca, diresapi, semakin terangkat kepalanya, semakin tersenyum-senyum dia baca. Subhanallah. Nah, itu haji. Bisyarah. Allah berikan bisyarah seolah-olah 6. Terakhir, al-umrah minal haji. Umrah posisinya di ibadah haji bi manzilatir ra'si minal jasad, sama dengan posisi kepala dari badan. Orang pergi haji enggak mau umroh karena dia sudah haji tahun sebelumnya, berarti hajinya tanpa kepala. Maka rata-rata setiap jemaah haji pasti melakukan umroh. Wa bi manzilatiz zakah minas siyam, sama posisinya dengan ibadah zakat dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan tanpa zakat fitrah itu sama dengan badan tanpa kepala. Kalau dibayarkan zakat fitrahnya, sempurnalah satu jasad ibadah. Titik.